Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon kiranya Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan firman Tuhan dalam hidup kami. Dan bimbinglah kami agar kami mampu menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas setiap kemurahan dan kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Demikian sabda Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tema renungan saat ini adalah rahasia agar tangguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah tentang seorang bapak tua yang sangat bijaksana. Ia tinggal sendirian di sebuah lereng gunung. Pada suatu senja, datanglah seorang pemuda yang berjalan dengan langkah terseret-seret dan wajah yang kusut, tidak bersemangat. Rupanya pemuda itu mengalami banyak masalah di dalam hidupnya, sehingga dia sangat putus asa. Sambil sesekali menarik nafas panjang, ia menceritakan semua permasalahannya kepada bapak tua itu. Lama bapak tua mendengarkan keluhan si pemuda. Kemudian ia mengambil segenggam garam dan menyuruh sang pemuda mengambil secangkir air. Garam itu ditaburkan pak tua ke dalam cangkir. Kemudian menyuruh pemuda tadi mencicipinya. Asin sekali, bahkan terasa pahit. Garamnya kebanyakan, komentar sang pemuda setelah mencicipi air itu. Kemudian pak tua itu menggandeng tangan sang pemuda menuju ke sebuah danau di pinggir hutan. Setelah berjalan tanpa berkata-kata, sampailah mereka ke danau yang dimaksud. Pak tua lalu menaburkan segenggam garam ke dalam danau. Dia mengambil sepotong ranting kering yang jatuh dan mengaduk-aduk air danau tersebut. Sesudah itu ia mempersilahkan si pemuda mengambil air dari danau itu dan meminumnya. Bagaimana rasanya? Tanya pak tua. Segar dan tidak pahit. Saya sama sekali tidak merasakan garamnya, sahut si pemuda. Sekarang duduklah di depanku. Aku akan mengajarkan sesuatu kepadamu, kata pak tua itu. Pemuda tadi menurut. Kemudian ia mengambil tempat duduk di depan pak tua sambil bersandar di sebuah pohon besar. Begini, di dalam hidup ini kita tidak lepas dari pahitnya kehidupan, seperti halnya garam yang kau cicipi tadi. Tetapi pahit tidaknya akan tergantung pada seberapa besar wadah yang kita sediakan untuk menampungnya. Walaupun jumlah dan rasa pahit itu adalah sama. Penderitaan, penyakit, tekanan, kekecewaan, kesepian, penolakan, dan lain-lain selalu ada selama kita
masih hidup. Wadah itu adalah hati kita. Ketika kepahitan hidup datang, lapangkanlah dadamu untuk menerima dan menjalaninya. Jika wadah yang kita miliki terlalu kecil sehingga tidak siap menerima masalah yang datang, saat itulah kita akan merasakan kepahitan dan beban itu yang membuat kita menderita, kata Pak Tua. Mereka berdua berjalan pulang karena hari itu mereka telah belajar sesuatu yang sangat berarti. Pak Tua yang bijaksana itu selalu menyediakan garam karena ia yakin setelah pemuda itu pulang, masih banyak lagi orang yang akan datang kepadanya membawa keluh kesah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mempunyai beban dan masalah, datanglah kepada Tuhan karena Ia sanggup menolong kita untuk menampung semua masalah yang kita alami, sehingga kita diberi kemampuan untuk memiliki hati selebar samudra, sehingga mampu menampung setiap kepahitan yang kita alami karena janji penyertaannya atas kehidupan kita. Tuhan tahu seberat apa beban yang sanggup kita pikul, dan Ia juga tahu apa saja yang akan Ia lakukan untuk menjadikan kita orang-orang yang tangguh. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter tangguh, sehingga ketika masalah datang kepada kita, kita tetap tenang karena percaya akan penyertaan dan pertolongan Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, jadikanlah hati kami seperti samudra raya yang akan selalu siap menampung segala kepahitan dan permasalahan hidup yang datang. Kami percaya bahwa Tuhan jauh lebih besar dan lebih berkuasa dari semuanya, sehingga kami tidak perlu resah ketika Engkau mengizinkan kami berjalan di dalam kekelaman dan kepahitan, karena kami percaya bahwa Engkau akan memberikan pertolongan kepada kami. Bapa yang baik, saat ini kami teringat pada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi yang mengalami permasalahan atau kesulitan hidup, kiranya Tuhan berkenan untuk hadir dan menolongnya. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.